Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai qabla nabda dirasah hayya bina linusalli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Asdiqai qabla nabda dirasah hayya bina linusalli. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan terus menerus untuk selalu belajar dan meski di dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terdahulu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita akan masuk saja langsung kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang pernah kita baca terdahulu. Kita akan masuk langsung pada surah Al-Quranul Karim, yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat surat Az-Zumar ayat 53 yang menerangkan tentang bahwa kita tidak boleh berputus asa, yaitu bahwa kita harus optimis, penuh semangat, pantang menyerah. Itu. Nah, dari surat Az-Zumar ini ada 3 hal yang harus kita pahami berdasarkan pemahaman bahasa diambil dari tafsir Kemenag RI, Al-Quran Kemenag RI, bahwa satu, orang yang berdosa jangan putus asa karena rahmat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita punya dosa, maka kita tidak boleh berputus asa, tapi harus semangat untuk memperbaiki diri, bahwa Allah akan mengampuni apa yang telah kita perbuat kalau kita benar-benar bertobat. Yang kedua, untuk dapat ampunan dan kasih sayang dari Allah harus menghentikan perbuatan dosa dan menyatakan dirinya tidak akan mengulang perbuatan dosa lagi. Jadi harus betul-betul tidak mengulang lagi. 3, membuktikannya dalam keseharian dengan banyak melakukan kebaikan dan perilaku mulia, akhlakul karimah. Membuktikan dalam keseharian dengan banyak melakukan kebaikan dan perilaku mulia. Jadi orang yang optimis itu, pertama, dia akan selalu bersemangat untuk mencari keridhaan Allah dan tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan terdahulu. Kemudian membuktikan semangatnya, optimisnya itu dengan banyak melakukan kebaikan dan perilaku mulia. Karena itu dalam hidup ini kita harus optimis, semangat, yaitu pantang menyerah. Ayat kedua yang perlu kita pahami dari Al-Quran terkait dengan materi kita, yaitu An-Najm 39 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysal lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu, ikhtiarnya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Hasilnya akan kita ketahui nanti, diberikan oleh Allah Ta'ala. Summa yujazahul jazaa'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi Allah akan memberikan apa yang kita perlakukan itu dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Jadi Allah lah tempat kembali pada sesuatu. Dari An-Najm ayat 39 sampai 42 ini, maka kita bisa ambil
ringkasannya, yang pertama, manusia mendapatkan yang diusahakannya sendiri. Jadi manusia mendapatkan yang diusahakannya sendiri. Inilah yang disebut dengan ikhtiar. Dua, hasil usaha berupa ibadah pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ketiga, setiap usaha akan mendapatkan hasilnya atau balasannya. Empat, hasil usaha atau ibadah akan diketahui, diterima di akhirat kelak. Tetapi kalau yang terkait dengan nilai-nilai sekolah pasti akan diketahui, diterima di akhir pembelajaran kita. Karena itu dalam ikhtiar harus maksimal. Dalam usaha untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas hidup harus maksimal, harus dikerahkan segala potensi kita sehingga kita meraih hasil yang maksimal, hasil yang luar biasa, hasil yang istimewa, hasil yang penuh prestatif. Ayat ketiga yang perlu kita pahami terkait dengan tema kita yaitu tawakal. Quran surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah SAW itu berdasarkan petunjuk Allah, berdasarkan kendali Allah, menjadi orang yang paling lemah lembut menghadapi orang-orang Quraisy yang sangat sulit sekali untuk diajak beragama, sangat sulit sekali diajak pada nilai-nilai ketuhanan. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, sekiranya Rasulullah sama perilakunya dengan orang-orang kebanyakan Quraisy, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Tentu mereka tidak akan tertarik dengan ajaran Islam yang lembut, yang penuh perdamaian, yang penuh dengan ajaran nilai-nilai luhur yang tinggi. Karena itu manfaatkanlah mereka, mohonkan ampunlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, sudah menetapkan bahwa ini yang harus kita lakukan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al mutawakkilin, yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, yang tawakal. Jadi tawakal itu artinya adalah berserah diri. Surat Ali Imran ayat 159 ini kita simpulkan ada 3 poin. Pertama, terkait dengan pasukan Islam. Dahulu terkait dengan pasukan Islam, sahabat Nabi yang tidak patuh saat perang Uhud. Jadi saat perang Uhud itu ada beberapa sahabat yang tidak patuh sehingga mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Yang kedua, Nabi diminta Allah agar memaafkan mereka dan mengajaknya untuk kembali bersama-sama memerangi musuh. Jadi para sahabat yang tidak taat itu oleh Nabi diajak kembali untuk bertaubat, kemudian juga kembali bersama-sama memerangi musuh. Ketiga, jika sudah menetapkan keputusan atau niat, sudah membulatkan tekad, menetapkan dalam hati, maka tawakal kepada Allah terkait dengan hasil capaian cita-cita yang diinginkan atau direncanakan. Jadi pertama-tama kita harus optimis dulu. Optimis itu artinya penuh harapan, pantang menyerah. Kemudian kita lakukan aktivitasnya dengan sebanyak-banyaknya ikhtiar, semaksimalnya ikhtiar, kemudian pasrahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan tawakal. Dalam Al-Quran, perintah bertawakal terulang sebanyak 11 kali. 9 berbentuk tunggal dan 2 berbentuk jamak. Kesemuanya diawali perintah melakukan sesuatu. Contohnya adalah wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Jadi di sini dalam surat Al-Anfal ayat 61 itu disebutkan
kalau kita sudah condong pada perdamaian, pada upaya-upaya untuk merajut persaudaraan dan sebagainya, setelah itu, meskipun itu dengan musuh, maka setelah betul-betul mengikatkan dalam upaya-upaya perdamaian, kebersamaan dan persaudaraan dan sebagainya, persatuan kebangsaan dan sebagainya, selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Karena itu, tawakal adalah pasrah kepada Allah, diiringi dengan ikhtiar dan pantang menyerah. Ingat, tawakal adalah pasrah kepada Allah, diiringi dengan ikhtiar dan pantang menyerah. Optimis tidak disebut tawakal orang yang menginginkan sesuatu tapi tidak mau mengerahkan potensi yang dia miliki. Ya, tawakal adalah urusan hati setelah berusaha terlebih dahulu. Karena itu ada 3 poin yang harus kita lakukan, yaitu pertama optimis. Optimis itu adalah pantang menyerah. Yang kedua ikhtiar, lakukan, berusaha dulu. Kemudian setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan tawakal. Manusia muslim atau muslimah harus optimis, pantang menyerah, ikhtiar, berusaha, dan tawakal dalam menjalankan kehidupannya. Itulah beberapa ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran, yang tentu ini menjadi hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Asdiqai badan akhir abi rasa hayya bina linusalli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.